Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar ibu dosen serta teman-teman semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Laini Lipiani, dengan NPM 212103007 sebagai moderator, dan rekan-rekan saya ada Siti Nur Khalifah dengan NPM 212103005. Kemudian ada Reina Nur Asri dengan NPM 212103012. Selanjutnya ada Siti Jakiah Maulida dengan NPM 212103014. Dan yang terakhir ada Dena Septiani dengan NPM 212103019. Baik, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Pemanfaatan Cost Benefit dalam Pendidikan Anak Usia Dini. Langsung saja untuk penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Dena Septiani. Kepada Dena Septiani, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator telah mempersilahkan saya memaparkan materi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian cost benefit analysis. Menurut Ken 2003, cost benefit analysis merupakan analisis bisnis untuk memberikan gambaran kenapa harus memilih atau tidak memilih spesifikasi dari suatu investasi. Lalu selanjutnya ada pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Siegel dan Sim tahun 1994. Cost benefit analysis merupakan cara untuk menentukan apakah hasil yang menguntungkan dari sebuah alternatif akan cukup untuk dijadikan alasan dalam menentukan biaya pengambilan alternatif. Analisis ini telah dipakai secara luas dalam hubungan dengan proyek pengeluaran modal. Lalu yang kedua, menurut Wagenberg tahun 2001, mendefinisikan bahwa cost benefit analysis ini merupakan tipe analisis yang mengukur biaya dan manfaat suatu investasi dengan beberapa ukuran moneter. CBA merupakan tipe penelitian farmakoekonomi yang komprehensif dan sulit dilakukan karena mengkonversi benefit atau manfaat ke dalam nilai uang. Lalu yang terakhir ada menurut Siendrans et al. 2004. Cost benefit analysis adalah suatu teknik untuk menganalisis biaya dan manfaat untuk melibatkan estimasi dan mengevaluasi dari manfaat yang terkait dengan alternatif tindakan yang akan dilakukan. Dari penjelasan para ahli, dapat kami simpulkan bahwa cost benefit analysis ini merupakan suatu analisis sistematis yang digunakan untuk menghitung serta membandingkan biaya dan manfaat suatu proyek, keputusan maupun kebijakan pemerintah. Lalu selanjutnya saya akan membahas mengenai tujuan metode cost benefit analysis. Ada 4 yang telah kami rangkum. Yang pertama, menentukan apakah suatu proyek merupakan suatu investasi yang baik. Yang kedua, memberikan dasar untuk membandingkan suatu proyek, termasuk membandingkan biaya total yang diharapkan dari setiap pilihan dengan total keuntungan yang diharapkan, untuk mengetahui apakah keuntungan melampaui biaya serta berapa banyak. Yang ketiga, untuk mengetahui besaran keuntungan atau kerugian serta kelayakan suatu proyek. Analisis ini memperhitungkan biaya serta manfaat yang akan diperoleh dari pelaksanaan program. Perhitungan manfaat dan biaya merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Lalu yang terakhir, untuk mengetahui seberapa baik atau seberapa buruk tindakan yang akan direncanakan akan berubah. Analisis ini sering digunakan oleh pemerintah dan organisasi lainnya, seperti perusahaan swasta, atau mengevaluasi kelayakan dari kebijakan yang diberikan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dena atas penyampaiannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Jakiah Maulida. Kepada Siti Jakiah, saya persilakan.
Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari cost benefit analysis. Manfaat cost benefit analysis adalah dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan baik pemerintah maupun sumber dana. Dengan adanya CBA sumber dana dapat yakin untuk menginvestasikan dana dalam berbagai proyek. Selain itu, CBA dapat dilakukan untuk mengontrol perkembangan proyek yang bersangkutan pada tahun-tahun ke depannya. CBA juga bermanfaat untuk mengevaluasi suatu proyek yang telah selesai dikerjakan. Selanjutnya, kelemahan dan kelebihan dari cost benefit analysis. Adapun kelemahannya yaitu yang pertama, analisis ini membutuhkan waktu dan proses yang lama. Yang kedua, tidak memiliki fleksibilitas tinggi karena semua penghitungan dilakukan secara kuantitatif. Yang ketiga, tidak dapat mengukur aspek multidimensional seperti keberlangsungan, etika, partisipasi publik dalam pembuatan keputusan, dan nilai-nilai sosial yang lain. Yang keempat, CBA juga lebih berfungsi memberikan informasi kepada keputusan, tapi tidak dengan sendirinya membuat keputusan. Dan yang terakhir, tidak ada standar dalam kuantifikasi biaya manfaat. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Jakiah atas penyampaian materinya. Baik, untuk materi ini akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi, di dalam manfaat cost benefit analysis memiliki kelemahan dan kelebihan seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya mengenai kelemahannya. Kemudian di sini ada kelebihan cost benefit analysis. Kelebihannya yaitu 1. Penggunaan sumber-sumber ekonomi menjadi lebih efisien. 2. Sebagai dasar yang kuat guna mempengaruhi pengambilan keputusan. 3. Dapat mengukur efisiensi ekonomi seperti ketika satu pilihan dapat meningkatkan efisiensi, pilihan tersebut harus diambil. 4. Dapat mengontrol perkembangan dan proyek yang bersangkutan pada tahun-tahun ke depan. 5. Dapat mengkualifikasikan biaya dan manfaat yang bersifat kualitatif maupun intangible. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah pengambilan cost benefit analysis dalam melakukan CBA. 1. Identifikasi alternatif dan intervensi yang akan dianalisis. 2. Identifikasi biaya dari masing-masing alternatif atau intervensi. 3. Menghitung total biaya dari masing-masing alternatif atau intervensi. 4. Mengtransportasi manfaat dalam bentuk uang. 5. Menghitung total benefit. 6. Menghitung rasio benefit atau discounting. 7. Melakukan analisis untuk menentukan pilihan dari alternatif atau intervensi yang paling menguntungkan. Baik, langsung saja untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Reina. Kepada Reina, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan kepada saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai definisi pendidikan anak usia dini. Definisi pendidikan anak usia dini menurut Nur Khalimah yaitu usaha sadar dalam memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui penyediaan pengalaman dan stimulasi bersifat mengembangkan secara terpadu dan menyeluruh agar anak dapat bertumbuh kembang secara sehat dan optimal sesuai dengan nilai, norma, dan harapan masyarakat. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan anak usia dini merupakan suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya, adapun tujuan dari pendidikan anak usia dini yaitu membantu anak untuk mencapai tahap-tahap perkembangannya sehingga direncanakan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Kemudian berdasarkan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2000, daerah memiliki kewenangan untuk mengembangkan silabus sesuai dengan kurikulum, keadaan sekolah, keadaan siswa, serta kondisi sekolah dan lembaga pendidikan anak usia dini.
Lembaga pendidikan anak usia dini tersebut diberikan kebebasan untuk membuat program pembelajarannya sendiri yang mengacu pada Permendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang standar pendidikan anak usia dini. Baik, terima kasih kepada Reina atas penyampaiannya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Siti Nur. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan materi. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai contoh pemanfaatan cost benefit analisis dalam pendidikan anak usia dini serta manfaat dari cost benefit analisis dalam pendidikan. Baik, rekan-rekan semua bisa melihat dari PPT yang ditampilkan di layar bahwa di sana ada tabel yang pertama yaitu tabel mengenai biaya satuan operasional pendidikan anak usia dini. Teman-teman semua, di sampingnya ada tabel mengenai proyeksi biaya satuan operasional pendidikan anak usia dini menurut wilayah pada tahun 2021 hingga 2022. Dapat kita saksikan bahwa memang dalam pendirian sebuah PAUD ataupun lembaga lainnya memang harus sesuai dengan cost benefit, di mana antara pemasukan dan hasil atau pengeluaran yang kita dapatkan dapat selaras. Oleh sebab itu, rekan-rekan semua dapat melihat tabel. Baik, setelah kita melihat PPT yang ada di layar, kita dapat simpulkan bahwa memang dalam pembangunan sebuah proyek ataupun lembaga, alangkah baiknya jika kita mengetahui tentang hal apa saja yang akan kita perlukan, lalu seberapa besar biaya yang akan kita keluarkan. Dapat kita lihat dari tabel di atas bahwa dalam pendirian sebuah PAUD holistik integratif memerlukan pengeluaran sebesar Rp5.857.750. Sedangkan biaya operasional PAUD menurut wilayah tahun 2021-2022 tiap daerah memiliki bagiannya masing-masing, di mana bagian barat hanya memiliki budget Rp6.751.415. Untuk Indonesia bagian tengah hanya memiliki budget Rp6.917.621 dan bagian timur Rp9.999.823. Oleh hal tersebut, pemanfaatan cost benefit analysis disinilah bahwa memang kita harus bisa mengancar-ancar di mana pengeluaran yang harus kita keluarkan khususnya dalam keuangan. Baik, lalu ada manfaat penggunaan cost benefit analysis dalam pendidikan. Para ahli menyebutkan bahwa biaya pendidikan atau sering disebut dengan cost benefit analysis yaitu rasio antara hasil pendidikan antara keuntungan finansial sebagai hasil dari pendidikan yang biasanya diukur dengan penghasilan dari seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan itu sendiri. Sedangkan biaya pendidikan bukan hanya berbentuk finansial saja atau uang, melainkan juga dalam bentuk kesempatan, di mana biaya kesempatan atau income fogne yaitu potensi pendapatan bagi seorang siswa selama ia mengikuti pembelajaran atau penyelesaian studi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Siti atas penyampaian materinya. Baiklah teman-teman semua, demikianlah presentasi dari kelompok kami terkait pemanfaatan cost benefit dalam pendidikan anak usia dini. Tapi sebelum saya menutup presentasi ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan bahwa cost benefit merupakan suatu metode atau cara yang digunakan untuk menentukan pengukuran biaya dan manfaat dengan memperhatikan beberapa ketentuan untuk menghasilkan analisis yang tepat, baik dari proses pengolahan informasi ataupun melalui jalur pengujian dari pengeluaran sehingga mencapai ketepatan. Metode ini dapat membantu para pengambil keputusan dalam menentukan pilihan di antara alternatif alokasi sumber-sumber pendidikan yang terbatas tetapi memberikan keuntungan yang tinggi.
Tujuan cost benefit ini untuk memberikan kemudahan, memberikan informasi pada para pengambil keputusan untuk menentukan langkah atau cara dalam pembuatan kebijakan guna mencapai efektivitas maupun efisiensi pengolahan dana pendidikan serta meningkatkan mutu pendidikan. Dapat digunakan untuk mengevaluasi secara kritis kebijakan-kebijakan pendidikan yang menyerap dana sangat besar. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemanfaatan yang dihasilkan dari sejumlah biaya yang sedemikian besar telah dikeluarkan. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan, baik perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.